Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PDB 112 ingin melakukan field study di Royal Residence di Biung. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, budaya, hingga agama. Namun, di balik keberagaman itu, masih sering muncul isu perpecahan dan kurangnya toleransi antar umat beragama. Di tengah perbedaan itu, berdirilah 6 rumah ibadah yang berdampingan di satu kawasan ini. Di antaranya ada Masjid Muhajirin, Vihara Budayana Royal, Kapel Santo Justinus, Klenteng Konghucu 8 Kebajikan, Pura Sakti Raden Wijaya, dan GKI Wiyung Royal Residence. Tempat-tempat ibadah ini menjadi simbol nyata bahwa kerukunan bisa terjaga, bahkan di tengah perbedaan keyakinan. Masing-masing pemeluk dan penjaga rumah ibadah memiliki pandangan tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan damai. Mari kita dengarkan pendapat para penjaga dan pemeluk agama di tempat ini tentang bagaimana perwujudan makna kebinekaan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 PDB 112 akan mewawancarai rumah ibadah agama Buddha Di agama Islam. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika bagi kakak secara pribadi? Maknanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau untuk secara pribadi saya mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika karena kita kan sama-sama di negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kita kan juga ada Pancasila. Jadi kita harus mengutamakan itu. Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di sini seperti ya, kebersamaan antar golongan orang di sini, walaupun mereka beda agama, beda suku, mereka masih tetap satu. Tidak saling mencibir ataupun melontarkan hal-hal ketidaksukaan, tapi mereka saling bergotong royong, saling bahu membahu dalam menciptakan lingkungan yang sama. Bagaimana suasana kehidupan masyarakat di sekitar rumah ibadah yang berbeda-beda ini, Kak? Di sini Damai-damai aja? Damai saja. Jadi iya. tenang di sini. Kalau bahasanya di sini negeri hayal. Negeri hayalan. Betul. Soalnya berdampingan gitu ya, Betul. agama-agama. Karena nilai kebinekaan itu bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat di sekitar sini. Biasanya itu terjadi ya orang-orang pemukanya gitu, berawal dari tokoh masyarakat yang dia menciptakan lingkungan Bhinneka Tunggal Ika di mana saling bertoleransi ataupun saling bersatu gitu, maka akan tercipta lingkungan yang saling menghormati satu sama lain. Jadi berawal dari satu orang bisa menumbuhkan nilai-nilai. Apakah ada kegiatan bersama antar umat beragama di sini, misalnya kayak gotong royong atau perayaan bersama semua agama gitu? Oh, kita saling mendukung itu. Jadi saling mengucapkan selamat hari rayanya, terus saling menyupport lah. Seperti itu. Pribadi itu bagaimana cara menanamkan semangat kebinekaan pada generasi muda sekarang? Dengan cara kita tuh tidak memberikan masukan-masukan yang buruk gitu kepada generasi muda. Kawasannya yang kita berbeda agama ataupun berbeda suku, jangan sampai kita nih saling target. Soalnya kita tuh masih satu darah gitu. Sehingga bagaimana kita ini menjalin ikatan persaudaraan dan memberikan masukan-masukan yang baik sehingga generasi muda ini bisa saling bersatu dan tidak terpecah belah. Cara menanamnya kita pertama kalau di versi budaya kita harus pertama introspeksi diri ya. Karena kita ini kan sebenarnya sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus introspeksi diri. Apakah kita ini sudah benar atau baik, salah atau buruk, seperti itu.
apa harapan kakaknya ke depannya itu agar ini tuh terus bisa mencerminkan kebinekaan yang ada. Untuk tetap menjaga toleransi yang saat ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan untuk orang-orang di sini yang melanjutkan perjuangan ataupun untuk generasi mudanya yang di lingkungan ini bisa melanjutkan perjuangan orang-orang yang telah memperjuangkan kebinekaan yang telah diterapkan di lingkungan sekitar ini. Semoga kita generasi muda bisa membawa nama baik NKRI ya, karena kita ini sama-sama berdampingan dan kita kan diciptakan berbeda-beda tapi tetap satu, seperti itu. Apakah masyarakat di sini merasa keberadaan 5 rumah ibadah berdampingan mencerminkan nilai kebinekaan Indonesia, Pak? Oh, kalau itu sebenarnya sih kita masih menjaga keutuhan, seperti itu. Pastinya sih terlihat seperti mencerminkan kebinekaannya Indonesia, sehingga orang-orang ini merasa bangga gitu bahwasanya tempat ini berdiri ada 6 ibadah yang berbeda, sehingga orang-orang yang berkunjung kemari melihatnya tuh ternyata begini bineka tunggal ika. Menurut kakak apa tantangan terbesar dalam mempertahankan keharmonisan di tengah keberagaman agama ini, Pak? Tantangan terbesarnya cuma satu ya, ego kita ya, termasuk salah satunya itu. Karena di sini kan untuk generasi zaman sekarang kan yang diutamakan gadget ya. Iya. Nah, itu tantangan terbesarnya di situ.